Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk datang ke rumahnya. Bukan semua orang dipilihnya, mungkin tidak sampai 10% ataupun 5%. Mudah-mudahan kita tetap dipilih Allah sampai ke ujung usia, sampai ke negeri pembalasan, ke jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama ayat 2 surah Al-Mulk yang kita dengar dalam salat tadi. Ayat Quran dibaca untuk difikirkan. Ayat Quran dibaca untuk difikirkan. Ayat Quran didengar untuk difikirkan. Al-Quran ini pedoman hidup, panduan hidup, the way of life, garis panduan hidup, ataupun manual book bagi orang beriman. Apa katanya ayat 2? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan maut dan hayat. Maut bahasa kita maut juga, hayat juga. Tapi penggunaan maut lebih luas pada penggunaan hayat. Maut semua orang tahu, hayat mungkin tidak semua orang tahu. Yang jelasnya di sini didahulukan maut baru hayat. Kalau ayat dalam surah Al-Baqarah ada juga di sana, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Di sana 2 kali mati 2 kali hidup. Di sini sekali saja disebutkannya. Allah menjadikan mati dan hidup. Artinya kalau bahasa kita hidup dan mati lah. Kita sekarang hidup. Mungkin besok lusa, entah kapan waktunya kita tergolong amwat ataupun orang yang mati. Kenapa ada hidup ada mati? Liyabluwakum. Kita ini diuji Allah. Hidup ini ujian. Apa ujiannya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya. Jadi lapangan kehidupan ini lapangan kompetisi, persaingan, siapa yang terbaik amalnya. Kalau waktu subuh macam mana? Yang terbaik ya datang ke masjid. Kalau sebelum subuh macam mana? Yang terbaik tahajud. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik amalnya. Kalau sesudah sholat macam mana? Yang terbaik ya bertazkirah. Jangan masjidnya diam saja, musholanya diam saja. Kalau ini masjid ini diam. Yang terbaiknya ada suara, ada dakwah disampaikan, ada Quran dibaca, ada ayat, ada hadis dibincangkan. Liyabluwakum, ujian hidup ini ujian. Liyabluwakum ini satu kata akar dengan bala. Bala itu ujian. Hidup ini ujian. Sehat diuji, sakit diuji, senang diuji, susah diuji, tua diuji, lanjut usia diuji, ayah diuji, istri diuji, suami diuji, pasangan hidup diuji, ahli keluarga semuanya diuji. Apa ujiannya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Suami yang banyak membaca Quran atau istri? Atau istri lebih banyak baca Quran daripada suami? Ataukah suami dengan istrinya sama, sejuz sehari sebulan khatam. Subhanallah. Macam cerita sahabat dari Kuala Lumpur tu ya, istrinya meninggal, dilihat oleh kawan, macam dia tidak berapa sedih istrinya meninggal. Pak, bapak kok tidak sedih istri bapak meninggal? Iyalah, istri saya itu ahlul jannah katanya. Istri saya itu ahlul jannah. Di mana bapak tahu istri bapak ahlul jannah?
Katanya pagi Quran, sore Quran, pagi Quran, sore Quran. Tahajud tidak tinggal. Puasa Senin Kamis sejak kami kawin sekali dua saja yang tinggal. Dan saya tidak pernah dilukainya. Tidak pernah hati saya terluka dibuatnya. Subhanallah. Jadi kalau kita pulang ke rumah tengok istri kita amalannya apa? Pegang Quran atau pegang media elektronik? Ataukah pegang media langit, media jannah, media Rasulullah, media malaikat, media salihin? Atau pegang media yang melalaikan, yang merugikan, yang meruntuh ibadat? Ini kalau dilihat tidak dikawal, habis ibadat tuh Pak. Hari ini habis, besok habis. Ada di sini kalau kita lihat ibadat seumur hidup habis. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dulu. Rasulullah bersabda sama sahabatnya, katanya saya sudah diperlihatkan ibadat ahlun nar. Kata Rasulullah, saya sudah nampak hari kiamat. Cerita sama Thauban namanya. Thauban, mari sini. Saya sudah kelihatan hari kiamat itu, katanya. Ada di antara sahabat kita ini, sahabat Nabi ini, ibadatnya menggunung, amal salehnya menggunung. Tahu-tahu habis, ambruk, langis, langis, licin. Nggak dong, tinggal be. Kebetulan langis ini bahasa Brunei pun langis juga Pak. Sama. Saya bilang langis, itu bahasa Brunei katanya. Ini bahasa Mandailing nih saya bilang. Habis ibadat tuh. Jadi sahabat rungsing, risau. Apa silapnya? Tolong kasih tahu sama kami, kata sahabat, agar kami menjauhinya. Kata Rasulullah, hum qaumun iza khalau bi maharimillahi intahakuha. Mereka itu manusia yang kalau ada kesempatan menengok yang haram masih dilihatnya. Habis tuh semuanya ibadatnya. Kalau ada kesempatan melihat yang haram dilihatnya juga. Habis sembahyang tuh Pak. Habis ibadat tuh. Langis, barasyah, licin. Hadis Sauban tuh. Oh, subhanallah. Jadi ini sangat bahaya sekali Pak ya. Na'udzubillah, sa'unubillah. Jadi hati-hati dengan media genggaman, media elektronik. Banyak di situ yang menghapuskan ibadat seumur hidup. Terjadi di zaman Rasulullah. Padahal sahabat itu pergi perang. Sahabat itu hafal Quran. Subhanallah. Sahabat itu ahlul masjid. Tapi ternyata ada silapnya. Kalau ada kesempatan berinteraksi dengan yang haram masih dilakukan katanya. Dengan cara itu habis ibadahnya. Kenapa? Ikhlasnya hilang. Ikhlas itu apa artinya? Suci, bersih. Kalau bersih, tidak ada yang kotor dalam lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang dikehendaki ibadah ini ikhlas. Ikhlas apa artinya? Kalau kertas putih jangan bercampur dengan yang lain. Jadi kalau dalam hati ini, kalau sholat, Quran, tidak ada lagi yang haram dalam hati itu. Kalau masih ada yang haram, tidak diterima. Yang baik itu, apa kata orang kita? Rusak, apa katanya? Susu sebelanga disebabkan nila setitik. Sony mainang. Habis sudah benar, langis. Rusak, apa tadi Pak? Madu, apa? Susu. Rusak susu sebelanga karena nila setitik. Begitulah Islam ini. Kalau bercampur tidak mau. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadat ini kalau kita menyembah Allah di masjid, nanti di kedai, di toko, di sawah, di ladang, di jalan, di kantor, tetap juga Allah ada di hati. Itu perlunya kita bicara di sini ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini ujian, siapa yang terbaik amalnya. Oh, subhanallah. Wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha gagah lagi maha bijaksana. Ini disampaikan di sini cerita penutup nih ya. Cerita hamba Allah zaman dulu yang dia meninggal di abad ketiga Hijrah. Namanya Abdullah As-San'ani dengan Yazid bin Harun Al-Wasiti. Tuan guru dengan murid kesayangannya. Tuan guru dengan peminatnya. Tuan guru ini meninggal. Meninggallah tuan guru.
Lalu murid kesayangannya ketemu dalam mimpi. Ini ditulis dalam buku ya dan disebarkan oleh ulama. Katanya ma fa'alallahu bi. Sundia dole kabar na dili yang lahatan ya. Apa kabar dalam kubur kata yang masih hidup. Dia bilang apa? Taqabbalallahu minnil hasanat wa tajawaz anni sayyi'at. Semua amal saya diterima Allah, tidak ada yang ditolak, tidak ada yang tercancel, tidak ada yang terhapus. Dan semua dosa saya diampunkan. Oh, kita yang rungsing kita, adakah sholat kita tadi diterima Allah? Nah, itu masalahnya sekarang. Itu maka kita lepas sesudah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim. Agar sholat kita tadi kalau bisa jangan ditolak Allah, agar diterima. Jadi kata Tuan Guru ini, semua amal saleh saya diterima dan dosa saya diampuni. Subhanallah. Kemudian ditanya lagi, sesudah itu apa ceritanya lagi? Wa ma kana ba'da zalik. Subhanallah. Sesudah itu apa lagi ceritanya? Allah mengampunkan dosaku semuanya katanya. Amal saleh diterima, amal jahat ditolak, kemudian dosaku diampunkan. Baru ditanyanya, bima nilta alladzi nilta, apa rahasianya? Ini motif, mau minta tip kepada orang yang di liang lahat. Apa rahasianya keberhasilan Bapak? Dosa diampuni, amal saleh diterima, amal jahat dihapus. Katanya pertama majalis zikir, rajin membimbing jemaah untuk tausiah dan majelis zikir. Yang kedua qauli al-haq, menegakkan yang benar. Yang ketiga sidqi fil hadis, bila dia omongnya semua betul, tidak ada yang tak betul. Yang keempat watul qiyami fis salah, kalau dia salat sebelum salat subuh dia lama sembahyang tahajudnya, mungkin sejuz dibacanya sebelum ke masjid, atau 2 juz atau 3 juz. Yang penting yang dinilai Allah, saya sabar lama dalam melaksanakan sholat tahajud. Yang kelima wasabri alal faqar, sabar atas kefakiran, kemiskinan. Kemudian ditanya lagi, Tuan Guru, adakah betulkah ada mungkar nakir itu katanya? Mungkar wa nakir hak katanya. Oh iya katanya. Sebaik saja saya masuk kubur, dia suruhnya duduk katanya. Nah, di sini. Wallahi alladzi la ilaha illallah laqad aq'adani wa salani. Mungkar nakir itu menyuruh saya duduk dan menanya saya, marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Itu ditanyanya saya katanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kemudian saya pun membetulkan posisi saya katanya. Kemudian saya bertanya, saya ini mau ditanya marrabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, siapa nabimu. Saya 60 tahun mengajar masyarakat di dunia, berceramah, bertausiah, mau ditanya lagi itu. Nah, ini ceritanya ya. Subhanallah. Mau ditanya lagi itu katanya. Kata kan mungkar nakir kan, kata seorang di antara mungkar atau nakir katanya, bana badongan antara lo guru di tahun katanya. Mandailik Pak ya. Nah taruh lo guru di tahun katanya. Kita katanya lah silap kok. Menanyo guru. Jadi kata malaikat itu katanya, oke lah Pak, tidur sajalah katanya, sebagai tidur pengantin. Bapak tidak akan diganggu lagi sesudah ini. Nam naumatal arus fala raw'ata alaika ba'dal yaum. Bapak tidur sajalah seperti tidurnya pengantin, tidak akan diganggu lagi sesudah ini. Itu ceritanya. Jadi apa rahasianya? Rahasianya tahajud Pak ya. Selain sholat fardu, tahajud penting. Kalau kita baca hadis-hadis tentang tahajud, ayat-ayat tentang tahajud, ngeri Pak. Kalau tidak tahajud ini ngeri. Jadi kita tidak cukup sholat subuh di masjid saja, mesti sempat 2 rakaat. Atau kalau belum witir sebelum tidur 3 rakaat, 5 rakaat. Dan sebaik-baiknya
kalau mampu banyakkan baca Quran dalam sholat tahajud karena kesannya luar biasa hebat ya. Inilah rahasianya Tuan Guru ini, ujian baginya, dia ujiannya hasil ujiannya excellent, mumtaz, artinya dosa dihapuskan, amal ibadat diterima, amal yang kejahatan diampun, kemudian dia di dalam kubur seperti tidur pengantin. Kata ulama, orang saleh dalam kubur itu walaupun sekian tahun dia tidur, tapi macam terlelap sekejap, terpodom setik, pelengot, kiamat mah. Begitu kata dalam buku. Orang saleh dalam kubur seperti tidur pengantin, terpejam matanya sebentar, bangun, sudah kiamat. Begitu juga di padang mahsyar. Orang saleh di padang mahsyar dalam hadis dikatakan hanya tempohnya 1 kali sholat fardu saja. Surga. Tempoh di padang mahsyar orang yang saleh, yang pilihan Allah, pencinta masjid, tempohnya di padang mahsyar sekali sholat fardu saja dah selesai, dah masuk jannah dia. Kalau orang lain, tengok ayat dalam surah Al-Ma'arij, khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Mendengar hadis ini, sahabat risau, ya Rasulullah, 50.000 tahun. Iya. Nah, leleng madongani katanya. Lama lah itu. Kata Rasulullah, itu bagi orang yang banyak masalah, banyak yang tidak diupdate kalau istilah sekarang. Tidak diperbaikinya file-file yang kosong, yang rusak, tidak dipadam, tidak dihapus, dibawa mati. Dosa dibawa mati, dosa dibawa ke kubur, dosa dibawa ke padang mahsyar, itulah sampai nanti ribuan tahun di padang mahsyar. Disimak semuanya. Kalau kita datang ke masjid, kepergian ke masjid menghanyutkan dosa, pulang ke masjid menghanyutkan dosa, duduk di masjid menghanyutkan dosa. Kalau ada tausiah, ada tazkirah, ada pengajian seperti ini, hanyut dosa itu Pak. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat yang luas. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ahdina wa ardana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, ajarlah kami mencintai-Mu ya Allah, mencintai rumah-Mu ya Allah, mencintai kitab suci Al-Qur'an, mencintai Rasulullah, mencintai ilmu, mencintai sesama pencinta, mencintai orang saleh yang sudah meninggal, yang masih hidup ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba yang saling mencintai, agar kami selamat nanti dari kemudian kala. Ya mujibas sa'ilin wa ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.